Pernah nggak sih Anda bayangin sebuah rencana yang saking gedenya butuh 20 tahun buat mewujudkannya? Nah, itulah yang mau kita bedah hari ini. Sebuah cetak biru raksasa untuk mengubah total cara pemerintah Indonesia berinteraksi dengan warganya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ini tuh bukan cuma sekedar update aplikasi atau perbaikan website biasa loh. Ini adalah proyek nasional yang super ambisius. Dirancang untuk menyentuh setiap aspek kehidupan kita. Skalanya itu, wah, bener-bener masif. Coba deh bayangin, gimana kalau ngurus dokumen itu nggak lagi identik dengan antri panjang atau ngisi formulir yang sama berulang kali? Gimana kalau semua layanan itu nyambung dan bahkan proaktif? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari semua transformasi ini. Oke, biar gampang ngertinya, kita bakal bedah rencana raksasa ini jadi 5 bagian utama, ngikutin cetak birunya, mulai dari visi besarnya, fondasi teknologinya, keamanannya, sampai nanti hasilnya kayak apa buat kita semua. Kita mulai dari bagian pertama, visinya. Jadi tujuannya itu mau ngerombak total cara kerja yang lama. Tahu kan, yang setiap kementerian atau lembaga itu kayak punya dunia sendiri-sendiri, jalan masing-masing dalam silonya, sistem mereka tuh nggak bisa ngobrol satu sama lain. Nah, visi ini mau mengubah itu semua jadi sesuatu yang jauh lebih terhubung. Poin paling penting di sini adalah pergeseran fokusnya. Jadi bukan lagi soal ribetnya birokrasi di dalam, tapi soal gimana pengalaman Anda sebagai pengguna. Mau Anda itu warga biasa yang ngurus KTP, pengusaha yang daftar izin, atau bahkan pegawai pemerintahnya sendiri, semuanya harus dibikin gampang dan terintegrasi. Tentu aja, visi sebesar ini butuh fondasi yang super kuat kan? Nah, sekarang kita bakal ngintip ke ruang mesinnya pemerintahan digital ini. Kita lihat data dan teknologi apa yang bakal jadi tulang punggungnya. Ada satu konsep kunci di sini yang keren banget. Namanya Satu Data Indonesia. Gampangnya gini, ini adalah prinsip dasar biar semua lembaga pemerintah itu pakai bahasa data yang sama. Artinya, data NIK Anda, data kesehatan, data pendidikan, semuanya itu sumbernya satu, jadi pasti konsisten dan bisa dipercaya. Nah, tabel ini nunjukin banget bedanya. Dulu, kita harus ngisi data yang sama berkali-kali di tempat beda. Sekarang, lupakan itu semua. Ada yang namanya prinsip sekali input atau once only principle. Anda cukup kasih data sekali aja. Cukup. Ini perubahan besar banget dari birokrasi yang pecah-pecah jadi sistem yang efisien. Terus, semua data ini bakal disimpan dan diolah di mana? Jawabannya ada di ekosistem pusat data nasional. Anggap aja ini kayak otak komputer raksasa yang dipakai bareng-bareng sama semua instansi. Jadi nggak ada lagi tuh ribuan server kecil-kecil yang boros dan rawan. Semuanya terpusat di sini. Oke, fondasi teknologi udah kuat. Tapi, semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak percaya sama sistemnya kan? Yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Gimana cetak biru ini membangun kepercayaan lewat 2 pilar utama. Orang-orang yang ngejalanin, dan sistem keamanan yang ngelindungin. Strateginya, itu ada 2 sisi yang jalan barengan. Di satu sisi, ada manusianya. Para aparatur sipil negara, keterampilannya di-upgrade. Biar mereka nggak cuma jadi pengguna, tapi juga bisa berinovasi. Di sisi lain, teknologinya juga harus kuat. Dengan sistem keamanan siber yang jelas dan proaktif, bukan nunggu kejadian dulu, baru gerak. Soal keamanan ini nggak bisa ditawar. Ada prinsip aman sejak awal atau secure by design. Artinya, keamanan itu bukan tempelan di akhir, tapi udah jadi bagian dari desain sistemnya dari nol. Ditambah lagi dengan audit rutin dan rencana darurat kalau ada serangan siber, ini pendekatan yang benar-benar proaktif. Pada akhirnya, semua urusan teknis ini ujung-ujungnya cuma satu, kepercayaan publik. Kepercayaan Anda kalau data pribadi itu aman dan layanan yang dipakai itu bisa diandalkan. Karena kalau fondasi kepercayaan ini udah kokoh, baru deh kita bisa lihat hasil nyatanya buat kita semua. Nah, nih dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah semua fondasi dibangun, sistemnya diamankan, hasilnya buat kita para pengguna bakal kayak apa sih? Apa untungnya buat kehidupan sehari-hari kita? Diagram ini kelihatannya teknis, tapi intinya sederhana kok. Coba kita bedah ya. Paling bawah itu arsitektur teknologi, ini server-servernya. Di atasnya ada arsitektur data, dari Satu Data Indonesia tadi. Terus ada arsitektur layanan yang ngatur alur prosesnya. Dan yang lindungin semuanya ini adalah arsitektur keamanan. 4 pilar ini kerja bareng buat satu tujuan, layanan yang lebih baik buat Anda. Kutipan ini benar-benar nangkep ruh dari semua rencana ini. Ini pengakuan bahwa pemerintah yang harusnya beradaptasi sama alur hidup kita, bukan sebaliknya. Jadi, bukan kita lagi yang harus pusing mikirin birokrasi, tapi birokrasi yang harus paham kebutuhan kita. Keren kan? Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata. Memulai keluarga.
Dulu, nikah, bikin akta lahir anak, daftar BPJS, sampai nanti daftar sekolah, itu semua urusan yang beda-beda, ke kantor yang beda-beda. Nah, dengan pendekatan peristiwa kehidupan ini, semua proses terpisah itu bakal dijadiin satu rangkaian layanan yang nyambung dan logis. Dan gimana cara kita mengakses semua layanan ini? Nanti bakal ada satu portal nasional terpadu, satu website, satu aplikasi. Cuma butuh satu gerbang tunggal buat semua urusan sama pemerintah. Jadi nggak perlu lagi deh ngapalin puluhan alamat website atau download banyak aplikasi. Jelas ya, mewujudkan visi sebesar ini bukan kerjaan semalam jadi. Ini maraton, bukan lari sprint. Sekarang, yuk kita lihat apa aja sih yang dibutuhin buat menempuh perjalanan 20 tahun ke depan ini. Cetak biru ini realistis banget soal apa aja yang dibutuhin. Ini bukan cuma soal teknologi. Perlu ada aturan main yang jelas, pendanaan jangka panjang yang aman, program yang sejalan dari pusat sampai daerah, dan yang paling penting, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat kayak kita. Biar visi jangka panjang ini nggak cuma jadi angan-angan, kita lihat satu target yang konkret dan ambisius banget. Di tahun 2045 nanti, targetnya hampir semua penduduk dewasa di Indonesia itu punya dan aktif pakai identitas digital nasional. Ini jadi kunci buat ngebuka semua layanan terpadu yang udah kita bahas tadi. Kebayang kan tingkat integrasinya? Jadi, kita udah lihat cetak birunya yang luar biasa ambisius. Tapi perjalanan 20 tahun ini pasti tidak akan mulus. Bakal ada banyak tantangan, dari soal teknologi sampai mengubah kebiasaan. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apa peran yang bisa kita ambil, baik pemerintah, swasta, maupun sebagai warga negara, untuk memastikan visi besar ini bukan cuma jadi dokumen di atas kertas, tapi jadi kenyataan yang benar-benar kita rasakan manfaatnya?